Satu pemain timnas Indonesia cedera dan absen lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong cari penggantinya. Tiba di Seoul, timnas U20 Indonesia akan hadapi Argentina Korsel. Mengenal sosok Tristan Goijer, calon naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Mengenal sosok orang tua Kevin Dix yang diduga melarang sang anak untuk bela timnas Indonesia. Ramadan Sananta kembali dipanggil ST, pelatih Persis optimistis pemainnya bakal cetak gol untuk timnas Indonesia. Satu pemain timnas Indonesia cedera dan absen lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong cari penggantinya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa ada salah satu pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Sumarji meminta kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk segera mencari penggantinya. Pemain itu awalnya masuk ke dalam daftar nama yang akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ini merupakan nama baru yang ingin dipanggil Shin Tae-yong, namun batal. Sumarji saat ini masih menunggu kabar dari Shin Tae-yong apakah menyiapkan penggantinya atau tidak. Mayoritas pemain-pemain yang sempat dipanggil melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 dan 11 Juni 2024, tetap dipanggil Shin Tae-yong. Adapun pemain-pemain tersebut seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, dan Adi Satrio. Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia dan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Saat dihubungi wartawan, Sumarji enggan membeberkan nama pemain timnas Indonesia itu yang mengalami cedera. Sumarji hanya membocorkan bahwa pemain yang mengalami cedera itu berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Masih patut ditunggu siapa pemain tersebut yang mengalami cedera. Tiba di Seoul, timnas U20 Indonesia akan hadapi Argentina Korsel. Timnas U20 Indonesia telah tiba di Seoul, Korea Selatan, Korsel, dalam rangka untuk mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Timnas U20 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi laga-laga pada Seoul Earth on Ice Cup 2024. Adapun turnamen tersebut akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024 mendatang. Pada laga perdana, Indonesia akan melawan Argentina pada 28 Agustus 2024. Setelah itu, Garuda Nusantara akan melawan Thailand pada tanggal 30 Agustus dan terakhir versus tuan rumah Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan partisipasi timnas U20 dalam turnamen tersebut ialah demi mengasah mental menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Setelah mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, timnas U20 Indonesia akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024 di Jakarta. Mengenal sosok Tristan Goijer, calon naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir nama Tristan Goijer mengemuka sebagai calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Bintang muda kelahiran Rotterdam ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Ia digadang-gadang menjadi penerus tongkat estafet naturalisasi untuk tim Garuda. Tristan Goijer memang tengah mencuri perhatian. Pemain Ajax itu digadang-gadang sebagai salah satu kandidat potensial menyusul deretan pemain kelahiran Belanda yang akan membela timnas Indonesia. Pemain yang kini berstatus pinjaman di skuad PC Zwolle itu mengaku sudah dihubungi PSSI terkait rencana naturalisasi. Ia juga memberikan sinyal membuka kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya sudah pernah dikontak PSSI untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang kemudian dibatalkan kegiatannya di Indonesia dan dipindah ke Argentina. Kini rumor naturalisasinya kembali mencuat. Tristan Goijer dijabarkan menjadi kandidat potensial membela timnas Indonesia. Minat terhadap Goijer tak lepas dari potensi dan kualitas sebagai seorang bek. Dengan kemampuannya dalam bertahan dan membaca permainan, Goijer diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Jika berhasil dinaturalisasi dan bergabung bersama timnas Indonesia,
Tristan Goejer diharapkan bisa memperkuat tim Merah Putih di lini pertahanan dan membawa pengalaman internasional yang berharga untuk rekan-rekan setimnya. Meski masih muda, Tristan Goejer dikenal sebagai bek yang kuat dengan kemampuan defensif yang solid. Ia memiliki keterampilan dalam menjaga area pertahanan dan membuat intervensi yang efektif. Selain itu, Goejer memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dan kecepatan dalam bertindak, yang membuatnya menjadi bek yang sulit dikalahkan. Kelebihan ini pula yang diharapkan bisa dibawa andai mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Sebagai bek muda yang menjanjikan, Goejer akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Merah Putih jika langkah naturalisasinya terlaksana. Mengenal sosok orang tua Kevin Dix yang diduga melarang sang anak untuk bela timnas Indonesia. Sebab, sampai saat ini, pemain FC Copenhagen itu tak kunjung memberikan jawaban pasti. Dix belum lama ini menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, ia diduga melakukan sarkasme pada netizen tanah air yang suka meminta pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sarkas itu sukses membuat netizen tanah air merasa geram. Meski begitu, hingga kini masyarakat Indonesia tentu masih menginginkan Dix untuk bisa berseragam merah putih. Bagaimanapun, selama berseragam FC Copenhagen ia telah memiliki banyak pengalaman dan pencapaian termasuk bermain di babak 16 Liga Champions musim 2023 hingga 2024. Akan tetapi, seperti yang diketahui bersama, sudah sejak lama Dix didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, ia menolak tawaran tersebut dengan dalih karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Bagi yang belum tahu, Kevin Dix merupakan pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda 6 Oktober 1996. Keluarganya memiliki background olahraga yang cukup kuat. Ayahnya bernama Raymond Dix yang merupakan pelatih handball atau bola tangan di Belanda. Berbeda dengan sang ayah, ibunya yang bernama Natasja Dix Bakar Besi, bukanlah seorang pegiat olahraga. Ia diketahui bekerja di sebuah perusahaan media wanita di Belanda dengan jabatan yang cukup tinggi, yakni sebagai pemimpin redaksi. Ramadan Sananta kembali dipanggil ST, pelatih Persis optimistis pemainnya bakal cetak gol untuk timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslia, merasa optimistis dengan Ramadan Sananta yang kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sananta sempat absen ketika timnas Indonesia menghadapi dua pertandingan tersisa grup F melawan Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, striker berusia 21 tahun itu akan kembali memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis yang bakal membantu timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu menjelaskan, pemanggilan ini merupakan kabar gembira bagi Sananta. Dia juga merasa senang pemainnya itu kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Salah satu aspek positif yang bisa dinantikan dari pemanggilan ini ialah materi latihan ekstra berat guna mendongkrak kebugaran pemain. Harapannya, Sananta bisa pulang dengan kondisi yang lebih baik. Pelatih berusia 60 tahun itu berharap, Sananta bisa kembali berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Apalagi, bekas striker PSM Makassar itu punya rekam jejak yang positif bersama skuad Merah Putih. Setelah menjalani berbagai latihan bersama Persis, Sananta diharapkan bisa memaksimalkannya bersama timnas. Milo pun optimistis top skorer Piala Presiden 2024 itu sanggup mencetak gol untuk skuad Garuda.